Ingat selalu, dalam hidup ujian itu pasti, dan pasti, makanya jangan lengah. Nabi Adam, alaihi salam itu, diuji ketika memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Itu karena diuji lewat iblis yang ketika gagal mempengaruhi Nabi Adam, maka iblis mempengaruhi Ibu Hawa. Jadi ujian dari orang-orang di dekat kita itu, akan tetap dilakukan oleh Allah, sekalipun langitmu setinggi-tingginya, tetap akan diuji lewat istri-istrimu. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diuji berkali-kali oleh Allah lewat istri-istri beliau, dalam berbagai hadis yang di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji lewat istri-istri beliau, sampai pernah berkali-kali mendiamkan istri-istri beliau. Itu suatu contoh yang Rasulullah saja diuji, apalagi kita. Lalu sikap kita bagaimana? Jangan terseret oleh ujian itu, batin kita harus sadar bahwa yang menimpa kita itu ujian. Jangan lantas terpancing dan terbawa arus ujian. Tapi batin kembalikan kepada ujian yang Allah berikan. Bahwa dengan ujian, Allah mau memberikan anugerah. Anugerah tak bisa diberikan tanpa adanya ujian. Harus ada ujian dulu, baru ada anugerah. Maka bersabarlah, ridhokan hati, lapangkan hati menerima ujian yang diberikan Allah. Jangan terpancing dan lantas marah. Jika terpancing dan marah, maka kamu kalah oleh ujian itu. Ridho, rela, lapang dada, buat berzikir dengan konsentrasi penuh. Karena jika kita sudah ridho dengan ujian yang Allah berikan, maka selesai sudah ujian itu, bisa sekejap mata, mudah dan simpel. Ujian diangkat Allah, maka selesai. Dan anugerah datang. Tapi jika kamu terseret oleh ujian yang datang, seperti lelaki yang terseret banjir, terombang-ambing terseret ke sana kemari, tertumbuk batu dan tercerabik onak duri, berkali-kali tersayat akar dan duri tajam, terluka di sana-sini, meratapi pedihnya hidup, dan meratapi betapa sengsaranya dunia. Sudah ujian gagal, masih luka sepanjang badan, dan nanti akan datang banjir bandang ujian yang lebih besar, karena gagal ujian pertama ditambah ujian yang datang lagi. Umpama ombak sudah menenggelamkan masih ditambah ombak baru, padahal ombak yang lama belum selesai dikuasai, hanyut dalam kesengsaraan yang tak berkesudahan. Sering kali kita mendengar istilah, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Definisi fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang. Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, Surat Al-Baqarah, 191. Dalil inilah yang dipakai untuk menyebutkan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tapi sebelum kita bahas ini, mari kita lihat dulu definisi dari kata fitnah. Fitnah dalam bahasa Al-Quran sangat berbeda pengertiannya dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia fitnah berarti sebagai perkataan tanpa dasar yang dilancarkan untuk menjatuhkan atau merendahkan martabat seseorang. Atau agar supaya seseorang itu menanggung akibat dari apa yang sebenarnya tidak dia kerjakan. Sedangkan menurut pakar bahasa Al-Isfahani, dalam bahasa Arab, fitnah mengandung makna dasar pembakaran emas logam mulia, agar bersih dan terlepas dari unsur-unsur yang rendah, sehingga kemurnian emas bisa diperoleh. Selanjutnya, kata fitnah digunakan untuk arti sesuatu yang berat dan memberatkan asyidah. Dalam Al-Quran, kata fitnah dalam berbagai bentuknya diulang sebanyak 44 kali dan digunakan untuk beberapa makna. 1. Al-Ikhtibar, yaitu ujian dan cobaan. Seperti pada ayat, yang artinya,
dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Surat Al-Anfal, 28. Dan ayat, yang artinya, dan kami telah mengujimu dengan beberapa cobaan. Surat Toha, 40. 2. Fitnah berarti al-bala, yaitu bencana. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zolim saja di antara kamu. Surat Al-Anfal, 25. Atau siksaan dan penganiayaan yang sangat kejam dan melampaui batas-batas perikemanusiaan, seperti interogasi disertai penyiksaan. Pernyataan Al-Quran bahwa fitnah lebih besar dari pembunuhan. Surat Al-Baqarah, 191. Dimaksudkan karena musyrikin Mekah yang menganiaya kaum muslimin, menyiksa mereka dengan berbagai siksaan jasmani, perampasan harta, dan pemisahan sanak keluarga, teror, serta pengusiran dari tanah kelahirannya, bahkan menyangkut agama dan keyakinan mereka. Untuk pemaknaan inilah, maka hal seperti mati, dibunuh, tentu lebih ringan daripada dibiarkan hidup tetapi disiksa secara biadab. Seperti contoh di atas, karena itu, fitnah lebih besar dari pembunuhan, atau dapat diartikan lebih kejam dari pembunuhan. 3. Makna lain dari fitnah adalah al-adzab, yaitu siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ayat yang artinya, rasakanlah siksaanmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan. Surat As-Sariyat, 14. Karena itu jika melihat definisi fitnah adalah pembakaran emas agar bersih dan terlepas dari unsur-unsur yang rendah seperti besi dan sebagainya, maka fitnah tak lain sebagai proses alami, sunatullah, untuk menguji kualitas iman seseorang. Apakah ia mukmin sejati, emas? Atau, ia munafik, besi rongsokan, yang dipoles saja agar tampak indah? Menggarisbawahi firman Allah, fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, Surat Al-Baqarah, 191. Atau lebih berat timbangannya dari pembunuhan, diumpamakan orang yang difitnah itu umpama dibunuh, dan dibunuh itu mati syahid. Maka, orang yang berkali-kali difitnah itu umpama mati syahid berkali-kali, tapi orangnya tidak mati. Difitnah menerima pahalanya orang yang mati syahid, tapi orangnya masih hidup, sebab fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jika orang Islam yang berpegang teguh dengan Islamnya, apabila difitnah, maka dia umpama orang yang dibunuh, mati syahid, tapi orangnya masih hidup. Kalau berkali-kali difitnah, berarti berkali-kali dibunuh dan berkali-kali mati syahid, tapi orangnya masih hidup. Bagaimana orang yang mengalami itu? Difitnah berkali-kali, orang yang berkali-kali mati syahid. Bagaimana kedudukan orang itu di sisi Allah? Renungkan sendiri, semoga paham. Doang Kiai.